Satu alat pernapasan. Hidung nyaring tenggorokan. Bronkus bronkiolus alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengempes CO2 keluar. Itu tadi tentang organ-organ pernapasan. Sekarang kita sedang bernapas atau tidak? Ya. Sedang bernapas? Siapa di sini yang tidak bernapas? Nggak ada? Oke, kita semua sedang bernapas. Apa itu pernapasan? Ya, menghirup udara bisa. Apa itu pernapasan? Oksigen, iya. Apa? Apa? Maksudnya? Oksigen. Oksigen. Kok asin? Oke, ibu mau yang ribut-ribut ini pindah tempat ya. Siapa Kenji? Kenji sama itu pindah Kenji. Sama siapa? Adit, pindah Kenji. Ya, pindah tempat ya nak ya. Apanya mana bukunya? Pindah bawa buku. Buku sama pena ya. Terus ini pindah situ sampai sana. Ya. Oke, yang berikut sudah kita lakukan. Sekarang ibu mau nanya sama kamu. Apa saja macam-macam organ-organ pernapasan? Apa saja nak tadi nak? Explication-nya apa saja tadi? Sekarang ibu mau menjelaskan tentang organ-organ pernapasan dan fungsinya. Di sini ibu ada torso. Manusia berbentuk patung ya. Yang pertama hidung. Ini hidungnya. Hidung kamu ada hidung nggak? Ada hidungnya. Ibu nggak ada hidung ya? Nggak ada batang. Ini nih. Hidung, apa fungsi hidungnya? Apa fungsi hidung? Untuk tempat masuknya udara ke
tenggorokan berfungsi untuk apa? Apa kalau tenggorokan nak? Berfungsi untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu, trakea juga berfungsi untuk menyaring benda-benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah trakea masuk ke bronkus, ini dia bronkus. Masuk ke bronkus. Bronkus yaitu fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara menuju ke paru-paru. Dalam bronkus terdapat rambut-rambut bergetar. Rambut-rambut bergetar atau silia yang memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk. Lalu dia ke paru-paru. Ini dia paru-paru. Apa fungsi paru-paru nak? Apa fungsinya? Sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dalam tubuh. Langsung dia masuk ke diafragma. Ini dia diafragma. Diafragma yaitu fungsinya untuk mengembang dan mengecilkan apa? Rongga dada sehingga udara dapat masuk keluar dari paru-paru. Paham nak? Ya, itu tadi dia organ-organ pernapasan dan fungsinya. Lalu penjelasannya, mekanismenya. Mekanismenya yaitu udara masuk dari hidung lalu ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di alveoli saat menghirup udara, paru-paru mengembang. Dia kayak kamu kemarin buat ini apa namanya? Paru-paru dari balon itu. Dia kalau dihirup ngepis, kalau di iniin mengembang. Baru diafragma turun saat paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru mengepis, diafragma pun naik. Oke, tadi penjelasan atau mekanisme yang ibu sampaikan. Sekarang ibu mau tanya sama kamu, siapa yang berani maju untuk menjelaskan atau mekanisme tentang organ-organ pernafasan? Aku, Bu. Ya, Gibran, maju Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang organ pernapasan dan mekanisme. Kami jadi tahu bahwa pernapasan sangat penting karena kita butuh oksigen untuk hidup. Seperti hidung, berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Tenggorokan atau faring-laring menjadi saluran udara yang menghubungkan rongga hidung dan paru-paru. Trakea, saluran utama yang membawa udara dari tenggorokan ke bronkus. Bronkus dan bronkiolus, saluran yang bercabang menuju masing-masing paru-paru. Paru-paru dan alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi penjelasan yang bisa kita ambil dari ibu guru tadi adalah bahwa setiap organ dalam sistem pernapasan memiliki tugas penting agar kita bisa bernapas dengan baik. Kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan dengan rajin olahraga dan menghindari polusi udara dan memakai masker apabila keluar rumah. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, tepuk hebat dulu untuk Gibran. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Tapi tepuk tangan untuk Gibran. Oke, itu tadi mekanisme atau penjelasan tentang organ-organ pernapasan yang disampaikan oleh teman Kak. Sekarang ibu ada video
ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernafasan yang ada di dalam tubuh kita, prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernafasan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Play dan rekan-rekan untuk update video pelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia. Let's go. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau beduk dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring itu ada yang namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada leher mamalia yang melindungi trachea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan troid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Selanjutnya ada trachea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trachea. Trachea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Di trachea tersusun atas titik-titik tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel di sini. Ada juga di situ ada silia dan dinding-dinding trachea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini diputus oleh selaput rangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menipis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia, antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kalian juga perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernapasan. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura.
Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom deskripsi. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu tadi video tentang organ-organ pernafasan dan fungsinya. Nah, dari video tersebut ada yang ingin bertanya nggak, Nak? Saya Bu, Ya. apa peran dari diafragma dalam pernapasan Bu? Oh, diafragma. Diafragma adalah otot yang membantu mengatur masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Saat diafragma berkonsentrasi, paru-paru mengembang dan udara masuk. Saat diafragma relaksasi, udara pun keluar. Ada yang mau bertanya lagi, Nak? Saya Bu, Ya. bagaimana proses masuknya udara ke paru-paru Bu? Proses masuknya udara ke paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu melewati faring, laring, trakea, kemudian masuk ke bronkus dan akhirnya sampai ke paru-paru. Tepatnya ke alveolus untuk pertukaran gas. Jadi sekarang gantian Ibu yang nanya sama kamu. Siapa yang bisa menjawab ya, Nak ya? Anak-anak, siapa yang tahu apa saja organ-organ pernafasan pada manusia? Saya Bu, Ya, Sila. hidung mengeluarkan paru-paru Bu. Apa? Hidung mengeluarkan paru-paru Bu. Ya, hidung, tenggorokan, paru-paru. Paru-paru. Apa saja tadi, Nak? Organ pernafasan pada manusia? Hidung, tenggorokan, paru-paru. Paru-paru. Sekarang Ibu mau nanya lagi. Apa fungsi hidung dalam sistem pernapasan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Iya, dulu. hidung berfungsi untuk menarik udara yang masuk dan menghangatkannya sebelum masuk ke paru-paru. Iya, hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan menghangatkannya sebelum masuk ke paru-paru. Oke. Sekarang Ibu mau kita biar semangat lagi, Ibu mau kita activity buat. Oke? Tepuk alat pernafasan. Hidung, taring, taring, tenggorokan. Bronkus, bronkiolus, alveolus. Paru-paru mengembang, oksigen ikut masuk. Paru-paru mengambil CO2 keluar. Oke, sekarang Ibu ada LKPD, lembar kerja siswa. Jadi kamu tulis ya, Nak ya. Udah.
Udah nak? Siap semua. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang organ-organ pernafasan dan mekanismenya. Jadi, dari pembelajaran hari ini yaitu tentang pernafasan dan organ-organ pernafasan pada manusia, pernafasan itu sangat penting karena kita butuh oksigen untuk hidup. Seperti hidung berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Lalu tenggorokan atau
itu tadi pembelajaran kisah hari ini. Jadi, Ibu mohon kamu persiapan di rumah untuk tes. Sekarang Ibu mau kita briefing lagi untuk terakhir kalinya, oke? Tabu alat pernapasan. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang